Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rusnawati. Kali ini kita dalam playlist BICEP, Biologi Cepat. Seluruh makhluk hidup, termasuk tumbuhan, ini tersusun atas sel. Selanjutnya akan membentuk jaringan. Nah, jadi jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan-bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan terbagi atas dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional, yaitu sekelompok sel-sel tumbuhan yang masih aktif membelah. Kemudian ada jaringan dewasa atau jaringan permanen, di mana jaringan ini telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif lagi. Untuk jaringan meristem, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu meristem primer, di mana sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik, atau meristem apikal. Kemudian jaringan meristem sekunder, di mana sel-selnya berkembang, dan jaringan dewasa sudah mengalami diferensiasi. Contohnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Kalau tadi kita telah membahas tentang jaringan meristem, kali ini kita akan masuk dalam materi atau kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung, memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang merugikan. Kedua adalah jaringan dasar atau parenkim, disebut sebagai jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan dan berfungsi untuk melakukan tugas metabolisme. Ketiga, jaringan penguat atau mekanik ini digunakan untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Dan selanjutnya, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Seperti namanya, ini memiliki peran dalam pengangkutan senyawa kimia pada tubuh tumbuhan. Yang termasuk dari jaringan pelindung diantaranya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini letaknya paling luar dari tubuh tumbuhan, dia menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Nah, umumnya jaringan epidermis ini terdiri atas satu lapis sel, kemudian dia tidak berklorofil dan dapat berkembang menjadi alat tambahan seperti stomata dan trikoma. Selanjutnya adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini tersusun rapat, jadi tidak ada ruang antar sel sehingga sukar ditembus oleh air dan gas. Jaringan gabus terdiri atas 3. Yang pertama, eksodermis. Fungsinya sebagai pembatas antara jaringan di dalam tumbuhan dan mengandung suberin pengganti epidermis. Selanjutnya adalah endodermis. Yang pertama ada endodermis muda, di mana dinding selnya terdiri atas selulosa dan sifatnya elastis. Selanjutnya ada endodermis yang sudah dewasa atau sudah tua. Pada dinding selnya terjadi penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut pita Kaspari. Selanjutnya adalah peridermis, terdiri atas 3, yaitu velum atau kambium gabus, kemudian velogen atau gabus, selanjutnya ada velodem atau parenkim gabus. Jaringan dewasa selanjutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Cirinya dinding selnya tipis, kemudian juga jarang mengandung lignin. Umumnya plasmodesmatanya membantu melancarkan pertukaran zat, sel-selnya juga masih hidup, kemudian terdapat ruang antar sel, fungsinya membantu pertukaran atau peredaran gas-gas. Kemudian bentuk dari sel parenkim ini adalah polihedral. Jaringan dewasa selanjutnya adalah jaringan penguat atau mekanik, terdiri atas 2. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup, kemudian dinding selnya tidak mengandung lignin, namun memiliki atau mengandung selulos, pektin, dan hemiselulos sebagai penguat organ tumbuhan yang masih muda atau lunak. Nah, karena hal tersebut, maka jaringan kolenkim ini adalah penguat utama organ tumbuhan. Ada 3 letak dan bentuk penebalan yang terjadi pada jaringan kolenkim. Yang pertama, penebalan dinding terjadi pada sudut sel dan memanjang mengikuti sumbu sel, disebut kolenkim angular atau sudut. Kemudian terjadi penebalan pada dinding yang sejajar permukaan, disebut kolenkim lamelar atau papan. Kemudian penebalan dinding terjadi pada ruang antar sel atau kolenkim tubular atau juga lakunar.
Jaringan dewasa selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Yang pertama adalah silem, fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Selanjutnya adalah flum, fungsinya mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah.